Mari kita membahas ketahanan pangan dalam sistem dan usaha agribisnis. Menurut The Food and Agriculture Organization atau FAO mendefinisikan ketahanan pangan atau food security sebagai as when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life. Dari pengertian ketahanan pangan tersebut, setidaknya ada 4 pilar dari ketahanan pangan, yakni ketersediaan atau availability, akses atau keterjangkauan, accessibility, dan affordability, pemanfaatan, utilization, dan stabilitas, stability, atau keberlanjutan atau sustainability. Aspek ketersediaan maksudnya adalah jumlah makanan yang cukup, baik secara nasional maupun internasional, diproduksi, disimpan, dan diperdagangkan. Aspek keterjangkauan maksudnya setiap individu memiliki sumber daya ekonomi, fisik, sosial untuk mendapatkan makanan yang sesuai, baik melalui produksi, pembelian, barter, atau cara lainnya. Aspek pemanfaatan yang dimaksud bahwa makanan yang digunakan dengan benar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti persiapan makanan, kebersihan, dan bagaimana tubuh memproses nutrisi. Hal ini memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan diet dan mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Sedangkan aspek stabilitas dari keamanan pangan bukan hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang atau dari waktu ke waktu. Ketersediaan, akses, dan pemanfaatan tidak terganggu oleh guncangan mendadak atau tren jangka panjang. Urusan pangan merupakan urusan hidup mati. Pangan merupakan kebutuhan paling dasar bagi kehidupan. Pengalaman banyak negara, termasuk Indonesia, ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Jika keamanan pangan terganggu, dengan cepat menular dan berubah menjadi masalah sosial atau social chaos. Masalah ekonomi seperti inflasi tinggi dan dengan cepat berubah menjadi masalah politik dan keamanan nasional. Di negara-negara kawasan Afrika, kekurangan pangan bisa memicu perang saudara, bahkan menjatuhkan rezim yang memerintah. Karena masalah ketahanan pangan sangat strategis dan sensitif, setiap negara berupaya membangun sistem ketahanan pangan nasionalnya, bahkan bagian dari kehidupan atau ketahanan nasional, national security. Bagi negara berpenduduk besar seperti Indonesia, ketahanan pangan harus dibangun di atas kemampuan produksi pangan domestik. Mengandalkan pasokan pangan dari pasar dunia selain mahal dan berisiko tinggi juga belum tentu tersedia dalam jumlah dan jenis yang diperlukan. Hakikat Indonesia itu adalah keragaman atau diversity dan hidup dari keragaman. Dalam konteks pangan, setiap etnis atau daerah memiliki keragaman sumber daya bahan pangan, keragaman cara penyajian makan, keragaman budaya, selera pangan, atau food habits
yang sekarang kita kenal dengan budaya kuliner Nusantara yang sangat beragam mulai dari Aceh hingga ke Papua. Dengan kenyataan bahwa masyarakat memiliki keragaman pangan, maka sistem ketahanan pangan nasional yang sebaiknya dibangun adalah sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, budaya, selera pangan daerah. Keragaman ketahanan pangan daerah merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional. Jika ketahanan pangan setiap daerah kuat, maka otomatis ketahanan pangan nasional juga kuat. Mazhab sistem dan usaha agribisnis built-in dengan pembangunan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman daerah. Sistem dan usaha agribisnis itu tumbuh berkembang di setiap daerah sesuai dengan keragaman sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Di setiap daerah telah berkembang sistem dan usaha agribisnis pangan yang beragam, baik ragam pangan karbohidrat, ragam pangan protein hewani dan nabati, ragam pangan lemak dan minyak, ragam pangan serat dan mineral. Ragam pangan tersebut merupakan fondasi dari ragam kuliner Nusantara. Sistem ketahanan pangan nasional yang dibangun dengan fondasi keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya, serta selera pangan daerah merupakan ketahanan pangan yang kuat, efisien, fleksibel dan adaptif, dan sustainable. Sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan di setiap daerah akan sangat adaptif karena secara inherent terbangun kemampuan substitusi yang luas dan lentur antar bahan pangan. Sehingga jika terjadi penggunaan eksternal atau external shocks seperti gangguan perubahan iklim dan harga dapat diredam melalui substitusi antar sumber bahan pangan. Selain itu, sistem ketahanan pangan berbasis keragaman sumber daya pangan dan budaya daerah juga lebih hemat biaya transportasi dalam distribusi, perdagangan bahan pangan secara lokal. Perdagangan lokal bahan pangan maupun produk pangan juga menghemat emisi karbon dalam distribusi pangan dibandingkan jika perdagangan bahan pangan secara nasional. Sistem ketahanan pangan yang dibangun dengan pendekatan sistem agribisnis mulai dari hulu, on-farm, dan hilir akan lebih berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berkembangnya subsistem agribisnis hulu, yakni pembibitan, juga merupakan mekanisme pelestarian keragaman hayati plasma nutmah pangan. Sementara berkembangnya subsistem hilir, khususnya pengolahan pangan, food service industry, selain menambah keanekaragaman produk pangan, juga meningkatkan akses masyarakat pada produk pangan ready to cook atau ready to eat pada berbagai ragam kuliner Nusantara. Sistem ketahanan pangan yang dibangun berdasarkan sistem dan usaha agribisnis pangan yang beragam di setiap daerah bukan hanya efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga untuk dunia, feeding the world. Selama ini sistem dan usaha agribisnis pangan dari Sumatera telah lama memberi makanan masyarakat Singapura dan Malaysia. Untuk beberapa produk agribisnis seperti minyak sawit, kopra, teh, kakao, kopi,
produk perikanan telah lama feeding the world seperti masyarakat Eropa, Cina, India, Amerika, dan lain-lain. Tantangan berikutnya memang bagaimana mengekspor kuliner Nusantara yang beragam itu ke berbagai negara. Kuliner restoran food service industry yang telah mendunia saat ini dulu juga berasal dari kuliner lokal di negeri asalnya.